Sorry. Oke, jadi shoulder pada prinsipnya sama seperti ini. Kita melakukan tindakan shoulder arthroskopy itu bisa untuk diagnostik atau sekaligus kita bisa juga untuk terapeutik. Jadi awalnya kita masuk, kita diagnostik sama terapeutik. Yang dikerjakan sama seperti knie, kita butuh tower set, kita butuh kamera, kita butuh lensa, tapi kita shoulder bisa juga pakai lensa 70. Kalau ini jarang sekali pakai lensa 70. Terus kemudian kita wajib pakai RF, kalau ini tidak boleh tidak pakai RF. Terus kemudian satu lagi positioningnya itu berbeda. Nah, untuk shoulder arthroskopy ada pahamnya itu cuma ada dua posisinya. Yang satu ini seperti ini, posisinya lateral decubitus. Yang satu lagi posisinya beast chair. Terus terang saya dulu waktu belajar, saya belajarnya beast chair. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, saya jadinya lateral. Kenapa? Karena pada shoulder itu kita tidak bisa pakai tourniquet sehingga nanti akan terjadi perdarahan. Nah, untuk mengurangi perdarahannya, tensinya kita turunkan. Kalau pasien posisinya beast chair, tensinya di bawah 100, takutnya pos operasi pasiennya stroke. Apalagi anestesi di Indonesia kan gitu tuh, ninggal pasiennya. Pasien habis diintubasi dia pergi, maksudnya dia tidak awasi. Jadi buat saya lebih safe kalau di Indonesia itu kita pakai posisi lateral. Tapi lateral pun tidak true lateral. Jadi pasien tuh bukan yang lateral tegak 90 derajat gitu. Karena kalau dia tegak 90 derajat, lu susah untuk kerja di anterior. Karena ada kepalanya. Jadi pasien tuh selalu sedikit lay down ke belakang sekitar 30 derajat lay down seperti itu. Nah, terus kita perlu lagi kalau dia posisi beast chair, lu nggak perlu traksi sama sekali karena tangannya kita bisa pakai dia hanging aja bisa, ataupun kita bisa pakai alat mereka tuh apa namanya pemegang tangan lu, spreader. Nah, assist arm, spreader merek lain. Jadi kita bisa pakai assist arm. Cuman tuh harganya pun mahal sekali. Jadi kalau saya lebih cenderung pakai seperti ini. Yang pernah ikut saya operasikan pakai skin traksi biasa, modalnya lebih murah. Terus kemudian digantunglah tangannya ke Dokter Husnul udah buat katrolnya. Tapi kalau saya ya udahlah sederhana aja pakai tiang infus juga boleh. Boleh pakai. Malah suruh orang ini bawa ke Kolombia, repot kali. Nah, bebannya berapa? Kalau kita masuk di intraartikular itu cukup 3 kilo sekedar untuk nahan tangannya saja. Tapi ketika nanti kita mau masuk subakromial, saya tambahin 1 kilo jadi 4 kilo seperti itu. Oke, next untuk cairannya, kalau kita di lutut kita pakai cairan NaCl biasa, tidak boleh pakai aqua sama sekali ya. Dulu pakai aqua, sekarang enggak. Kalau di shoulder, inisialnya lu pakai NaCl plus adrenalin. Jadi saya selalu minta adrenalinnya 1 ampul diencarkan dengan aqua jadi 10 cc. Masing-masing 100 cc itu, satu pelabot itu dimasukin 1 cc. Fungsinya apa? Vasokonstriksi untuk mengurangi perdarahan. Jadi seperti itu. Tapi hanya 10 botol. Kalau lebih dari 10 botol tensi pasiennya naik karena lu kasih adrenalin terus-terusan seperti itu. Terus nextnya ini ya. Anatomical landmark, besok saya tunjukin. Sebenarnya kalau ada koas, kita suruh koasnya buka baju, bisa saya gambar. Jadi sebenarnya yang udah lewat di haji selalu pasti pernah lihat saya operasi, saya selalu gambar. Jadi gambar pertama itu akromion sampai ke depan clavicle, kita gambar dari belakang sini ke depan sini. Terus kita gambar celahnya ini, segitiga ini namanya nevasier portal. Nah, seperti itu. Selalu digambar dulu dan gambar coracoid. Fungsinya apa? Fungsinya itu kita menentukan landmarknya. Masuknya dari mana, terus apa viewingnya, apa walking portalnya. Nah, kalau saya selalu shoulder itu pasti viewingnya inisialnya selalu dari posterior. Ada nggak portal placementnya? Sebentar ya. Oh, nggak seperti ini. Oke, ya udah saya ini aja lah. Apa namanya, stand up komedi aja lah. Jadi kalau pertama sekali selalu gambarkan dia portal posterior. Portal posterior itu cari lateral tip dari akromion tapi yang posterior. Terus kemudian geser ke medial 2 jari itu finger breadth. Terus kemudian geser ke inferior 2 jari itu finger breadth. Jadi nanti akan ada soft spotnya. Soft spotnya itu adalah celah di antara ini deltoid dan ini nanti dari teres minor. Jadi dia di sini nanti masuknya.
di posterior. Nah, nanti ya di kadaver kita tunjukin ya. Terus kemudian di anterior itu saya selalu gambar itu ada portal baru di anterior, dia itu persis lateral dari coracoid. Nih coracoid kita di lateralnya dari coracoid. Kenapa? Coracoid itu safe zone. Kalau lu buat portal media dari coracoid, insya Allah lu kena namanya musculocutaneous. Jadi selalu lateral dari coracoid. Nah, untuk masukin trohatnya, jadi dari posterior ini, dari belakang, arahin selalu, pegang coracoidnya lu arahin aja. Nanti dia kena dari lateral coracoid, insya Allah itu udah masuk, udah pasti masuk. Satu lagi, ketika masukinnya, tangannya itu ditarik. Jadi kan dia, kalau di posisi lateral ini kan pasti nempel nih ke glenoid. Lu tarik, sehingga lu nanti pakai trohatnya yang ini. Jadi lu bisa raba nih, gini. Gledek, pasti di tengahnya tuh, kluk, masukin. Nanti terasa banget, glek gitu, masukin. Oke, terus coba lihat foto yang kukirim tadi. Aku kirim ke itu dia tadi. Buka satu-satu bisa? Jadi dia bisa di next gitu. Itu subacromial. Yang pertama. Satu-satu, jangan semua. Itu kau semua. Aku dapat suratnya 3 hari yang lalu, udah nggak sempat aku buatnya. Apa? Udah dikasih tahu lah orang udah tua dok, lupa semuanya dok. Jadi, ini kita jelasin dari sini ya. Ini sudah pasti lu masuk ke intraartikular. Ini adalah view pertama yang lu harus dapat ketika masuk ke intraartikular. Kalau nggak dapat view ini, udah pasti lu di luar artikular. Oke, view ini, jadi kamera masuk dari belakang, lihat arah ininya. Berarti aku lihatnya ke sana. Nah, iya, Columbia. Jadi, ini yang putih ini jelek sih ini, bagusan punya mereka 4K. Yang putih ini adalah glenoid. Oke, ini cartilage dari glenoid. Yang di atasnya ini adalah bicep tendon. Nah, yang di lateralnya ini adalah cartilage dari humeral head. Nah, yang ini namanya Bankart, labrum. Nah, yang ini namanya subscapularis. Nah, celah ini namanya rotator interval. Jadi pastikan ketika lu masuk ke lu masuk glek udah, terus masukin dulu kameranya, jangan kembangin airnya. Kalau kembangin airnya, udah keburu bengkak nanti. Dapat dulu gambaran begini, baru masukin airnya. Seperti itu. Oke, coba gambar selanjutnya. Nah, ini tinggal majukin sedikit, terus ininya geser dikit, lu bisa dapat lihat view-nya ini adalah bicep tendon. Gitu. Saya belum buka apa-apa. Ini baru artroskopi diagnostik. Gambar selanjutnya. Nah, kan tadi saya udah gambar di sini nih. Di anterior, di lateral dari coracoid. Coracoid itu ini. Oke. Portal anterior itu fungsinya selalu awalnya itu selalu jadi walking portal. Anterior itu ada dua, bisa kalau mau ngerjain Bankart, kita buka antero inferior sama agak di sini antero inferior sama antero superior. Tapi kalau cuman diagnostik pasiennya diagnosanya dengan misalnya rotator cuff, nah itu lu boleh buka cuman satu aja. Di mana safe zone-nya? Safe zone-nya itu adalah namanya rotator interval. Rotator interval adalah segitiga ini di antara bicep tendon, terus kemudian subscapularis, nah sama ini glenoid. Jadi
di segitiga ini itu safe, nggak ada danger apapun, tidak ada pembuluh darah, tidak ada saraf. Nah, selalu bukanya itu outside in. Caranya lu pakai spinal needle atau avocat, tusuk, lihat arahnya, baru pakai scalpel. Next. Terus, nah ini yang sering katanya labrum. Nah, ini labrum. Ini nggak robek ya, normalnya begini emang gambarnya. Kalau robek tuh dia lebih ke bawah lagi. Next. Nah, nih, lu bisa lihat seperti ini harus dapat. Ini rotator interval. Nah, ini rotator cuff supraspinatusnya. Next. Nah, ini rotator cuff-nya robek. Jadi, lu lihat arah ininya ke sini. Artinya lu lihatnya ke lateral, ke atas. Nah, ini rotator cuff-nya robek. Inilah supraspinatus. Gitu. Jadi dari intraartikular, apa dok? Ya small, kita jahit. Jadi dari intraartikular, lu bisa lihat yang namanya pasta, parsial artikular tear. Nah seperti ini, bisa lihat nih robek nih. Jadi supraspinatus itu tidak langsung nempel di sisi cartilage. Dia ada yang tidak nempelnya, namanya bare area. Nah disinilah dia harus nempelnya. Ini kelihatan robek nih, yang kecil begini. Oke, terus next. Nah, ini saya buka rotator interval pakai RF. Ini kan bicep tendon, ini subscapularis. Jadi masukin spinal needle baru dibuka semua. Next. Nah, seperti next. Nah, di sini lu nah ini kan kebuka nih. Ini subscapularis, ini bicep tendon, yang putih ini nih. Nah, ini coracoid dengan conjoint tendon. Conjoint tendon itu kan bicep short head dan coracobrachialis gitu. Nah, ini kalau kita geser ke sini, next coba gambarnya. Kelihatan nggak ya? Oh, sebelumnya kalau gitu. Nah, enggak. Kok jauh banget. Terus coba. Nggak apa-apa. Terus ini udah kejauhan. Nah, ini rotator cuff yang robek tadi. Sebelumnya lagi. Nah, ini gue ngecek ini slabnya intak atau tidak gitu. Jadi superior labrum, anterior to posteriornya robek atau enggak. Nah, itu yang jadi harus diperiksa dari intraartikular. Dia nganga nggak? Kalau nggak nganga berarti dia aman. Jadi dari intraartikular bisa lihat cartilage dari glenoid, cartilage dari humerus. Tapi walaupun cartilage-nya jelek, lu nggak akan apa-apain karena OA glenohumeral tuh nggak akan diapa-apain dan nggak usah diapa-apain juga. Soalnya dia non weight bearing. Jadi glenohumeral OA itu nggak akan nimbulin masalah buat pasien. Yang nimbulin masalah buat pasien itu acromioclavicular OA, nah itu sakit. Nah, terus kemudian bisa lihat supraspinatus, bisa lihat supraspinatus, bisa lihat subscapularis, bisa lihat bicep tendon, bisa lihat slab, sama bisa lihat labrum. Itu yang harus dicari dalam satu tindakan dari intraartikular. Terus kemudian itu diagnostiknya. Kalau misalnya lu mau ngerjain, dok ternyata itu adalah bangkar bangkar tear atau lesi di bangkar di sini. Nah, buka satu lagi working portalnya. Jadi kalau shoulder itu kalau mau kerja itu harus ada 3 portal. 1 viewing portal, 2 working portal. Kalau lutut kan hanya 1 viewing, 1 working. Kalau shoulder itu selalu 3. Jadi 1 working, 1 viewing, 2 working. Karena kita perlu yang namanya suture settling. Tusuk, pindahin ke tempat lain. Tusuk, pindahin ke tempat lain. Tusuk, pindahin ke tempat lain. Seperti itu. Enaknya harus ikut operasinya atau cadaveric. Kalau enggak nanti nggak ngerti memang. Nanti kita hari Sabtu deh nanti gimana. Terus next. Setelah selesai, oke ya. Nah ini bicep tendonnya bisa ditarik nih. Ini bicep tendon, ini tendon bicep masuknya ke humerus, namanya apa? Ya, ini bicipital groove. Jadi lihat tendon bicepnya masih intak, tidak ada merah, tidak ada fraying. Jadi saya tidak putuskan untuk masukin itunya, RF-nya. Sebenarnya tidak benar sih. Harusnya pakai probe, cuman ya malas. Jadi RF-nya masukin ke atasnya, tarik tendon bicepnya ke bawah, lu bisa lihat sampai ke bawah nih. Ini ketarik nih tendon bicepnya. Jadi ada nggak merah-merah, ada nggak fraying. Kalau fraying saya potong. Saya bicep killer. Jadi
bicepnya kalau udah umur di atas 60 saya akan potong. Saya tidak pernah saya tenodesis karena sakit. Tapi kalau masih di bawah umur 50 saya akan selalu tenodesis. Tenodesis saya selalu intraartikular. Pasang anchor di sini, jahit di sini. Itu kita butuh 2 portal di depan. Beres intraartikular, next. Terus oke, ini aman. Nah, inilah ini robeknya nih tadi. Nah, oke, next gambar selanjutnya. Nah, ini posisinya ada di subakromial. Jadi subakromial itu portal viewingnya tetap masuk dari posterior. Tapi kalau tadi kita arahinnya ke depan sini, ke coracoid, ini trokatnya arahinnya ke akromion yang di depan sini, jadi ke atas. Mudahnya, ini sebenarnya mudah tapi sulit. Jadi tabrakin dulu dia ke akromion di posterior, tabrakin, oke, nabrak, ke bawahin dikit, susurin bawah sini ya, seret gitu. Ngerti maksudnya? Disusurin bawah sininya, setelah lu teraba tulang di atas tangan lu, digesek-gesek, dokter sering tuh, krek. Jadi misahin antara akromion, under surface dari akromion dengan bursanya, karena bursa kadang-kadang kalau dia rotator cuff-nya robeknya gede atau baru, dia bursanya tebal sekali sehingga lu gelap semuanya merah. Nah, tapi kalau ini kebetulan pasiennya bagus, bursanya tipis, ini akromion. Nah, inilah dia rotator cuff yang robek. Kelihatan nggak? Rotator cuff tuh robek bukan robek begini, dia robeknya selalu begini. Karena dia kecabut dari greater tuberosity-nya. Next. Nah, seperti itu. Itulah rotator cuff-nya. Ternyata di subakromial besar. Next. Nah, sering dengar nggak namanya acromial spur? Jadi akromionnya nungkik ke bawah, dia nusuk rotator cuff. Nah, ini acromial spur. Jadi sebenarnya dari subacromial lu bisa lihat, oh gede ya ternyata ya, ke bawah ya dia begitu. Nanti ini saya potong begini. Next. Nah, itu segitu tuh. Yang ke sini, nah itu coracoacromial ligamen, CA ligamen. Boleh dibuang, ya dibuang aja lah. Dulu orang punya banyak teori tapi dibuang juga nggak ada masalah. Next. Nah, itu. Yang ini selalu nah ini deltoid, inilah dia akromion yang ke bawah. Next. Nah, kalau shoulder, Dokter Iman yang di Fatmawati, bosnya Inases, tidak pernah pakai itu, kanula. Kalau saya selalu pakai kanula karena ini sungguh sangat membantu mempercepat tindakan operasi. Ini kanulanya. Karena tidak ada soft tissue impinge. Ingat ya, di subakromial itu bukan true joint. Dia bukan sendi. Dia daerah yang kita buat aja jadi ada. Seharusnya kan nggak ada. Jadi banyak soft tissue-nya. Jadi kalau pakai benang masukin di sini nanti nyangkut di deltoid, masukin di sini nyangkut di depan sini. Kalau pakai kanula, benang lu sudah pasti masuk dalam kanulanya. Tidak ada soft tissue di antara benangnya. Nah, kalau untuk rotator cuff saya selalu buat 2 portal tambahan, yaitu di lateral tapi agak anterior, sama di lateral agak posterior. Nah, next. Ya, itu bisa dimasukin probe, kita bisa angkat tuh rotator cuff-nya, oh gede ternyata. Next. Selalu dibersihkan under surface-nya pakai saver. Next. Supaya berdarah, ingat harus berdarah. Next lagi, kalau tidak berdarah nggak akan healing. Nah, ini bisa diputar-putar. Jadi, lu pengen lihat nih, oh sisi anterior, sisi posterior, tangannya yang diputar, jangan kameranya. Internal rotasi, eksternal rotasi, internal rotasi, eksternal rotasi. Next. Nah, ini saya bilang, jadi kan ada 2 kanulanya. Ini 1 sama yang di belakang 1, kita pasang anchor. Gitu. Next. Terus, nah ini ada benangnya. Nah, akhirnya saya cuma pasang single row. Pasiennya usia tua. Next. Terus ada videonya nggak ya? Nah, ini. Setelah kita pasang itu, ada yang berpendapat kita akromioplasti dulu, akromionya dipotong dulu. Kalau akromion dipotong, pasti berdarah, jadi jahit dulu, baru akromionya dipotong. Inilah dia yang tadi. CA ligamennya udah saya potong, baru kelihatan ini akromial spurnya bentuknya seperti ini. Next. Terus, nah ini sudah dijahit single row. Next. Entah kenapa aku nggak double row ya. Iya, ini kan udah dipotong, Dok.
Iya. Terlalu sempit, sudah dipotong. Next. Next. Ada video ya? Kalau nggak salah ada video ya? Ah, ini baru saya potong. Pakai acrominizer. Jadi kita potong segini. Acrominizer tadi kan udah dijelasin sama Dr. Husnul, high speed burr. Selalu ada pelindungnya. Jadi pelindungnya ini selalu di bawah, mata bornya ngadap ke atas. Supaya rotator cuff yang di bawahnya itu tidak kepotong. Next. Nah, seperti itu. Jadi udah dipotong. Next. Jangan kebanyakan juga, nanti akrominya putus. Udah habis ya? Nggak ada videonya ya? Oke lah. Terus. Nah, ini juga seperti ini. Ini pasien lain. Kalau pasien ini lihat nih. Supraspinatusnya intak. Nggak ada yang robek sama sekali. Jadi selalu lihatnya ke arah lateral. Next. Next. Ini kenapa kok operasi ya? Intak semua. Nah, ini bicep tendon. Ini pasti ada masalah nih. Ini bicep tendon. Nah, seperti inilah. Inilah dia intertubercular groove-nya. Next. Slap ya apa? Aku lupa. Coba next. Kenapa kok operasi ini ya? Next. Oh, subacromial. Nah, ini namanya subscapularis. Ini kalau sering ikut saya operasi, ini namanya middle glenohumeral ligament. Kalau pasiennya itu frozen shoulder, ini saya potong semua nih sampai ke bawah tuh 180 derajat. Next. Next. Nah, itu bangkartnya juga bagus. Enggak, Dok. Enggak slap. Itu labrumnya bisa ditarik gitu ya. Kalau labrumnya bisa ditarik, nggak bisa ditarik, lengket. Nah, itu berarti nggak ada masalah apa-apa. Nah, ini tendon apa? Bicipit apa? Conjoint tendon. Next. Next. Nah, ini rotator interval tuh buka segede-gedenya aja. Jadi manuvernya gampang. Ini udah pasti coracoid. Jadi ini lu bisa buka nih segini, nggak ada masalah. Tidak akan berdarah juga. Next. Next. Oh iya, ini bicepnya lihat. Inilah dia namanya bicep tendinitis. Jadi bicep tendonnya itu sudah meradang, merah semua gitu. Next. Tapi kenapa bicep tendinitis ya? Rotator cuff-nya tetap intak, saya juga bingung. Next. Aku lupa pasienku kenapa. Next. Oh iya. Oh dia ya impingement. Next. Nah, ini dari subacromial, lu bisa lihat. Inilah dia rotator cuff-nya. Tapi rotator cuff-nya intak. Next. Jadi dia truly hanya subacromial impingement. Saya habis ya? Habis. Itu dia truly hanya subacromial impingement. Coba lihat slide-nya. Slide. Nah, coba ini saya jelasin sedikit slide-nya. Terus ini nggak seperti ini sih sebenarnya. Terus nah ini glenohumeral joint dulu selalu lihat nih, dia di posterior, dua jari ke medial, dua jari ke inferior. Dulu pakai ini insufflation, jadi dikembangin ininya glenohumeralnya sehingga lu lebih mudah masuknya. Tapi sudah tidak pernah lagi karena kadang-kadang itu kan ngembanginnya pakai udaranya kemana-mana tuh. Next. Nah, kan gini. Selalu jadi tangan lu dari belakang selalu laba di depannya coracoid. Arahkan ke jari lu yang di depan. Itu aja. Next. Nah, lebih bagus gambarku kan? Nah, intraartikularnya jelek nih. Ini slap nih. Next. Ya, jadi masuknya dari belakang sini ke depan sini gitu. Next. Besok kita lihat kalau ada sempat post lu scope kita open surgery. Jadi kayak waktu di Thailand gitu, habis dimasukin kameranya. Oh, nggak jadi. Ya udah. Next. Ya udah. Oh, nggak jadi. Nah, selalu begini lihat nih. Selalu. Wah, ini lama banget nih. Dr. Husnul juga pernah bilang sama saya kalau zaman dulu itu cara nembusin yang anterior itu dari belakang. Lu tembusin sampai ke depan kameranya baru dibelah. Non-jari dipotong seperti itu. Tapi nggak pernah saya seperti itu lagi. Ya, entahlah, kurang. Pakai jarum aja itu lebih mudah sekali. Next. Nah nih, jadi gini, selalu begini. Posterior itu selalu jadi viewing portal, anterior itu jadi walking portal. Tapi kalau bangkar,
kadang-kadang antero superior itu jadi viewing portal, posterior sama anterior jadi working portalnya gitu. Next. Nah ini begini. Anterior inferior itu hanya digunakan untuk bangkar, dia harusnya selalu mepet sekali dengan subscap. Kanula mereka punya konmen itu ada dua jenis. Satu yang hanya bisa masuk yang kecil, ini enggak, ini gede. Dua-duanya gede, ini punya SN bukan punya mereka. Ini Alpha kan? Punya SN, Dok. SN itu? Iya. Nah, jadi kanula itu ada dua. Ada yang gede, ada yang kecil. Kalau yang kecil ini nggak bisa masuk apa-apa, ini cuma bisa masuk probe doang sama lensa. Kalau yang gede ini bisa untuk jadi working portal. Bisa masukin anchor, bisa masukin scorpion, gitu-gitu. Next. Nah itu kan lihat tuh, forbidden zone-nya selalu medial dari coracoid, tidak boleh. Advanced approach. Advanced approach itu Nevasier portal. Jadi portal di antara clavicle sama acromion, tapi dia di posterior dari clavicle. Ini advance sekali karena dia itu berbahaya terhadap nervus suprascapular. Nah, ketika lu kena nervus suprascapular, ya udah selesailah karena dia nggak akan bisa angkat lagi. Dia kan menginervasi supraspinatus sama infraspinatus. Kalau teres minor kan dari axillaris. Nah, ketika lu nggak punya supraspinatus sama infraspinatus, dia tidak akan ada inisial abduksi. Gitu. Next. Ya, itu benar. Nevasier portal. Nevasier portal tuh nih lihat nih, celahnya bener-bener di sini. Sementara suprascapular nerve tuh di sini. Hah? Nggak, Nevasier portal tuh nggak pernah lagi aku kerjain. Karena ini hanya untuk rilis suprascapular nerve atau misalnya masif rotator kafter, kita mau bebasin ke medial yang pakai atau ini juga bisa kita pakai untuk ini superior capsular reconstructor yang pakai fascia lata, Dok. Jadi nempelinnya kan kalau pakai fascia lata harus nempel di glenoid, harus nempel di sini. Yang gue bilang lower trapezius transfer itu? Jadi lower trapeziusnya dipotong. Di sini kita bebasin dari inferior acromion, spina scapula, dibebasin. Dia bisa goyang. Terus nanti ambil fascia lata, tempelin ke sini. Nah, insersi lower trapezius kan di sini, Dok. Kita pindahin insersinya ke sini. Dari Nevasier maksudnya? Enggak dari Nevasier, dari sini aja tembusin. Dari posterior Iya. di sini aja gitu. Iya. Makanya kita sambungnya pakai fascia lata. Oh, gitu. Iya, makanya satu pasien yang kemarin. Iya, pasien saya juga. Nah, seperti ini jangan dikerjain deh, nggak usah. Udah nggak pernah lagi, kecuali memang indikasinya hanya untuk superior capsular reconstruction atau suprascapular nerve release. Next. Associatrice-nya terlalu bahaya ini. Next. Nah, seperti ini. Ingat ya, operasi artroskopi tidak boleh lebih dari 4 jam. Kalau posisi seperti ini. Nanti dia neuropraksia. Jadi kalau Prof. Banca bilang, kalau 2 jam belum beres, convert to open. Karena bahaya untuk nervusnya. Jadi kalau traksi terlalu lama, nanti neuropraksia, convert to open aja. Ketika 2,5 jam lu belum beres nih, ya udah convert to open, transdeltoid aja belah. Pokoknya hati-hati 5 cm di bawah sini, dia ada axillaris. Itu aja. Next. Ini subacromial anterior, saya selalu pakai porta yang lama. Next. Nah ini. Jadi subacromial itu kita masuk di celah antara ini ya, yang tadi saya tunjukin. Gitu, dari videonya. Nah, selalu dari medial dari sini, nanti kan kayak tadi gambarnya dirilis di medialnya, nanti kelihatan nih coracoid sama conjoint tendonnya kelihatan. Jadi kita anteriornya selalu masuk dari sini, dari lateral dari coracoid. Itulah yang paling aman. Gitu. Terus bicep tendon, sudah saya tunjukin di gambar saya. Terus enggak, ini terlalu ini. Terus humeral head, glenoid, ini bangkartnya di depan. Terus, nah kan tadi saya bilang SGHL tuh di depan.
Kalau misalnya dia Kalau misalnya dia frozen shoulder, saya selalu potong. SGHL saya potong, MGHL saya potong, IGHL saya potong sampai ke posterior. Kadang-kadang kamera masuk dari depan, nanti RF-nya dari belakang saya potong IGL yang posterior. Gitu. Next. Selalu gitu. Nah, ini supraspinatus back. Supraspinatus. Nah, kadang-kadang kalau dari intraartikular kita lihat nggak ada masalah, berarti dia partial tear tapi dari subakromial. Tapi kayak yang tadi foto pasien saya tadi, dari intraartikular dia udah kelihatan masalah. Jadi dari bolong dari sini udah kita bisa lihat dia. Berarti dia udah total rotator cuff tear, nggak partial lagi. Next.